Hai teman-teman, kembali lagi di Guru Gaming. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jika sudah, jangan lupa juga like video-videonya. Dan seperti biasa, bagi yang belum makan, silahkan makan terlebih dahulu. Dan jika sudah, mari kita mulai videonya. Kali ini, kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Part pertama. Baik, pada kali ini akan kita bahas terlebih dahulu dari limit fungsi trigonometri adalah sifat-sifat dari limit itu sendiri ya. Sifat-sifat limit yang utama yang akan saya tampilkan di gambar berikut. Oke, itu tadi adalah sifat-sifatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa contoh yang akan saya beberkan di video ini. Di sini ada contoh. Yang pertama, tentukan nilai limit X mendekati 2 dari 5. Yang kedua, tentukan nilai limit X mendekati 100 dari 2. Ya, sesuai dengan sifat yang pertama seperti gambar ini, yaitu adalah limit X mendekati C. C itu merupakan konstanta dari sebuah konstanta yang berarti sama dengan konstanta itu sendiri. Ya, atau limit X mendekati C dari K sama dengan K. Nah, ini sudah sama bentuknya di limit X mendekati 2 ini sebagai, kita jawab ya, sesuai dengan sifat yang pertama, limit X mendekati 2 dari 5. Nah, 2 di sini ya, 2 di sini sebagai C dan 5 ini sebagai K. Artinya kita bisa baca sesuai dengan sifat yang pertama, yaitu limit X mendekati C dari K, ya kan? Limit X mendekati dari C, C-nya 2, dari K, K-nya 5, maka hasilnya adalah K itu sendiri. Jadi jawaban di sini adalah 5. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 juga sama, tentukan nilai limit X mendekati 100 dari 2. Limit X mendekati si C dari si K. Yang artinya ya, limit X mendekati dari 100 dari si 2. Yang artinya jawabannya ya si 2 itu sendiri. Ini adalah untuk limit yang jika limitnya itu adalah si konstanta atau sebuah angka, maka ya jawabannya angka itu sendiri. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu berapakah nilai limit X mendekati pi per 4 dari sin X plus cos X. Ya, langsung aja kita jawab. Di sini akan sedikit saya jelaskan. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman semua. Oh ya, sebelumnya bagi yang belum like dan subscribe, silakan like terlebih dahulu dan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjut lagi. Di sini kita tulis ulang ya. Limit X mendekati pi per 4 dari sin X plus cos X. Ya, sesuai sifat tadi ya, seperti gambar yang sudah saya tampilkan di awal. Sesuai dengan sifatnya, ini bentuknya sama dengan sifat yang nomor 4 ya, yaitu limit X mendekati C dari fx plus gx. Fungsi X ditambah fungsi gx. Dengan sesuai dengan sifat, maka ini kita bisa tulis seperti ini. Jadi limit X mendekati dari pi per 4 ya, dari sin X ditambah limit X mendekati dari pi per 4 dari cos X. Seperti ini ya. Di sini kita bisa jawab dengan cara tadi ya, kita substitusikan langsung. Yang ini berubah menjadi sin X-nya pi per 4, kita substitusikan saja sin pi per 4 ditambah yang ini juga sama cos pi per 4. Nah, untuk nilai pi di dalam sudut, nilai pi itu bernilai 180 derajat. Ini untuk sudut
ya. Jadi pi yang kita gunakan adalah 180 derajat. Nah, di sini kita masukkan, kita substitusikan. Jadi sin 180 dibagi 4, yang ini pun juga sama cos 180 dibagi 4. 180 dibagi 4. Ketemunya adalah jadi sin 45 ditambah cos 180 bagi 4, yaitu juga sama cos 180 bagi 4, yaitu cos 45. Jadi sama dengan kita peroleh sin 45. Kalian bisa cek di sudut-sudut istimewa, bisa kalian searching di Google. Sin 45 yaitu adalah bernilai setengah akar 2 ya. Yang ini cos 45 itu juga sama setengah akar 2. Kita jumlahkan, berarti menjadi setengah ditambah setengah, 1/2 ditambah 1/2 yaitu adalah 1. Akar 2 ditambah akar 2 tetap ya. Kalian bisa ke akar 2, penjumlahan akar itu tetap ya, tetap akar 2. Jadi kan ini 1 tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa ya, tapi memang ini koefisiennya dari akar 2 itu ya memang 1. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya adalah akar 2. Kita ke contoh berikutnya. Di sini ada berapakah nilai limit x mendekati pi per 6 dari cos kuadrat x per sin x. Kita gunakan sifat-sifat pada gambar di awal tadi ya. Kita coba jawab di sini. Berapakah nilai limit x? Kita tulis ulang. Limit x mendekati dari pi per 6 dari cos kuadrat x per sin x. Ya. Nah, ini sesuai dengan sifat nomor 7 pada gambar tadi, yaitu ya sifat limit x mendekati c dari fx per gx. Ya, sifat pembagian ya. Kalau saya sebut ini dengan sifat pembagian dengan catatan gx-nya tidak 0. Di sini sin x-nya tidak 0 ya. Kita gunakan sifat yang nomor 7. Ini berubah menjadi limit x mendekati dari pi per 6 dari cos kuadrat x per limit x mendekati dari pi per 6 dari sin x. Nah, perlu diperhatikan di sini bentuknya masih cos kuadrat x ya. Karena bentuknya masih dalam bentuk kuadrat, ini juga kita lihat di sifat itu sesuai dengan sifat yang nomor 8 ya, sifat yang pangkat ya, limit x mendekati c dari fx pangkat n. Di sini pangkatnya adalah 2, pangkatnya adalah 2. Nah, jadi kita gunakan setelah tadi di sini dari sini ke sini sifat yang ke-7, dari sini kita rubah lagi menggunakan sifat yang nomor 8. Yang ini sifat sesuai dengan sifat nomor 8, yaitu dikurung limit x mendekati dari pi per 6 dari cos x. Nah, kuadratnya kita taruh di ujung, dibagi dengan limit x mendekati dari pi per 6 mendekati pi per 6 dari si sin x. Jika sudah kita bisa substitusikan pi per 6-nya ya. Di sini saya langsungkan ya, saya langsungkan pi di sini tadi kan nilainya 180 ya. Jadi langsung saya rubah ya di sini. Saya rubah. Nah, kita garis dulu supaya enak dilihat. Nah, di sini kita rubah nih di sini. Jadi cos harusnya kan pi per 6. Nah, di sini langsung saya rubah pi per 6 itu menjadi 180 dibagi 6 dari ya cos 180 bagi 6 di kuadratkan dibagi dengan sama saja sin 180 dibagi 6
Nah, 180 dibagi 6 itu hasilnya adalah 30, yang berarti di sini cos 30 kuadrat, jangan lupa dibagi dengan sin 30. Nah, cos 30 itu setengah akar cos 30 setengah akar 3 ya. Ya, cos setengah akar 3, sedangkan sin 30 itu adalah setengah. Di sini ada kuadrat. Oke, kita jawab. Setengah akar 3 dikuadratkan, artinya gini. Setengah akar 3 dikali dengan setengah akar 3 dibagi dengan setengah. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3 ya. Atau gini aja deh. Ini kita bisa tulis dengan akar 3 per 2 dikali dengan akar 3 per 2 dibagi dengan 1/2. Yang atas kita kalikan terlebih dahulu. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Akar 9 adalah di 3. 3 per 2 dikali 2 adalah 4. 3 per 4 dibagi dengan 1/2 ya. Ini cara manualnya. Jadi di sini 3 per 4, kalau pembagian itu dibalik 2/1. Ya kan? 3 kali 2 di sini 6. Ini 4 diperkecil 6 dibagi 2 itu 3, 4 bagi 2 adalah 2. Nah, jadi seperti ini cara manualnya. Seperti biasa di akhir video saya selalu memberikan sedikit soal untuk mengasah kemampuan kita bersama. Di sini sudah saya sajikan. Yang pertama adalah berapakah nilai limit X mendekati pi per 3 dari cos X dikali tan X. Yang kedua, berapakah nilai limit X mendekati pi per 3 dari cos X dikali tan kuadrat X. Kalian bisa gunakan sifat-sifatnya, kerjakan seperti contoh yang sudah saya berikan di awal-awal tadi. Jika sudah ketemu hasilnya, silahkan kalian komentar di bawah. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman kalian semua supaya kita bersama-sama bisa belajar. Dan di akhir ya, jangan lupa bahagia.